akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan manfaat dari membaca cerpen Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur, serta unsur ekstrinsik dan intrinsik dari cerpen tersebut. Jadi, cerpen ini, cerpen Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur adalah kisah menyentuh yang menggambarkan perjuangan seorang ayah Marwan dalam menghadapi kehilangan istrinya dan menjelaskan tentang kenyataan pahit tersebut kepada putri kecil mereka, Beninya. Jadi cerita ini memadukan realitas dan unsur magis, menciptakan narasi yang mendalam dan terbuka, kejujuran, dan kasih sayang orang tua. Hal yang pertama, kelebihan. Nah, yang pertama yaitu penggambaran emosi yang mendalam. Cerpen ini berhasil menyentuh hasil hati pembaca dengan menggambarkan perasaan kehilangan tersebut antara anak dan orang dewasa. Kisah Beninya yang menanti kartu pos dari ibunya yang telah tiada menggambarkan kepolosan dan harapan seorang anak kecil. Yang kedua, gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ini sangat metafora dan simbolik. Agus Nur memadukan gaya bahasa seperti capung ia melintasi halaman. Nah, itu menambah keindahan dan kedalaman cerita. Lalu yang ketiga ialah tema kejujuran dan kasih sayang. Cerita ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam hubungan orang tua dan anak. Marwan menghadapi dilema antara melindungi perasaan anaknya dengan kebohongan atau menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Hal ini menggambarkan kompleksitas antara membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan kejujuran. Lalu kekurangannya, yang pertama yaitu pengembangan karakter pendukung yang terbatas. Beberapa karakter pendukung seperti Bisari dan Ita kurang dikembangkan dan tidak dijelaskan kontribusi yang signifikan terhadap alur cerita. Hal ini membuat mereka terasa sebagai benar-benar pelengkap dari cerpen tanpa peran yang mendalam dari si cerpen ini. Kemudian yang kedua, alur cerpen ini terburu-buru di akhir. Perpindahan dari konflik batin Marwan menuju peristiwa supranatural terasa sedikit terburu-buru. Kemudian penutup cerita yang menghadirkan unsur magis mungkin terasa kurang terbangun dari sebagian pembaca. Nah, lalu membaca cerpen ini, manfaat dari membaca cerpen ini yang pertama ialah meningkatkan empati dan pemahaman emosional. Cerita ini mengajak pembaca untuk merasakan dan memahami perasaan kehilangan dan duka dari perspektif anak dan orang tua. Lalu yang kedua, mengajarkan nilai kejujuran dan kasih sayang. Melalui dilema yang dihadapi oleh Marwan, pembaca diajak untuk merenungkan pentingnya kejujuran dan hubungan keluarga dan bagaimana kasih sayang dapat mengatasi kesulitan. Nah, lalu yang ketiga yaitu menumbuhkan apresiasi dan terhadap sastra Indonesia. Nah, dengan gaya penulisan yang indah dan pemaknaan yang mendalam, cerpen ini memperkaya wawasan pembaca tentang karya sastra Indonesia kontemporer. Nah, lalu analisis unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Tema utama cerpen ini adalah kejujuran dan penerimaan. Cerita ini menggambarkan kejujuran Marwan. Cerita ini menggambarkan bagaimana Marwan harus menghadapi kenyataan dan kejujuran atas kematian istrinya kepada putrinya Beninya.
kepada putrinya Bening. Lalu yang kedua, alur. Alur pada cerpen ini ialah campuran antara alur maju dan alur mundur. Nah, cerita dimulai dengan Beningnya yang melintasi halaman dan menanti kartu pos dari ibunya. Kemudian beralih ke masa lalu yang menggambarkan hubungan antara Marwan dan istrinya. Lalu yang ketiga itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, yang pertama tokoh itu adalah Marwan. Marwan adalah ayah dari Bening. Bening yang berusaha menyembunyikan kebenaran atas kematian istrinya. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang, tetapi juga menghadapi dilema moral. Nah, lalu yang kedua ada Bening. Bening ini adalah putri Marwan yang selalu menunggu kartu pos dari ibunya. Ia digambarkan sebagai anak yang polos, penuh harapan, dan mencintai ibunya. Lalu yang ketiga ada Ibu Bening. Nah, Ibu Bening ini meskipun sudah meninggal, kehadirannya tetap terasa melalui kartu pos yang dikirimkan, menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan Marwan dan Bening. Nah, lalu yang keempat adalah latar. Nah, yang pertama yaitu latar waktu. Latar waktu di sini yaitu cerita terjadi dalam beberapa periode waktu yang berbeda, baik saat hidupnya Ibu Bening maupun setelah kematiannya. Lalu yang kedua, latar tempat. Latar tempat mencakup rumah Marwan dan Bening, serta lokasi tempat lain yang terkait dengan kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, latar suasana. Latar suasana yaitu cerita dibalut dalam suasana emosional yang mendalam, mulai dari kegembiraan, harapan, hingga kesedihan dan penerimaan. Lalu yang kelima adalah sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal dengan Bening sebagai tokoh utama yang menceritakan pengalamannya. Nah, lalu yang keenam, gaya bahasa. Nah, Agus Nur menggunakan gaya bahasa hiasan yang metafora dan simbolik, seperti kartu pos yang menjadikan simbol komunikasi dan harapan, dialog yang hidup dan deskripsi yang mendetail membantu menciptakan emosi dan visualisasi yang kuat. Nah, lalu yang ketujuh, amanat. Pesan dari cerita ini adalah terpentingnya kejujuran dan penerimaan kenyataan. Melalui pengalaman Marwan dan Bening, pembaca diajak untuk memahami bahwa menyembunyikan kebenaran hanya akan menambah beban, dan bahwa penerimaan adalah langkah menuju kedamaian. Lalu, analisis unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu biografi pengarang. Nah, Agus Nur adalah sastrawan ternama yang banyak menulis cerpen, prosa, dan sandiwara panggung. Karyanya seringkali mengangkat tema-tema sosial dan moral dengan gaya bahasa yang mendalam dan puitis. Yang kedua yaitu sejarah dan kondisi sosial budaya. Cerpen ini menceritakan kehidupan masyarakat modern yang seringkali menghadapi dilema moral dan etika, terutama dalam hal kejujuran dan penerimaan kenyataan. Penggunaan teknologi seperti ponsel dan kartu pos menggambarkan era komunikasi digital dan perubahan budaya. Lalu yang ketiga filsafat dan pandangan hidup. Pandangan Agus Nur tentang pentingnya kejujuran dan penerimaan tercermin dalam cerpen ini.
ia mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai tersebut melalui konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam cerpen ini. Nah, lalu yang keempat adalah agama. Meskipun tidak secara eksplisit mengangkat tema agama, nah, yang nilai-nilai moral yang disampaikan dalam cerita ini sejalan dengan ajaran etika dan moral yang dijunjung tinggi, yang umumnya dijunjung tinggi oleh masyarakat umum. Lalu yang kelima adalah kritik sastra. Karya Agus Nur seringkali mendapat apresiasi dan dari kritikus sastra karena kemampuannya dalam menilai bahasa, dalam mengolah bahasa dan menyampaikan pesan yang mendalam, dalam menyampaikan pesan moral yang mendalam melalui karya-karyanya. Cerpen Kartu Pos dari Surga adalah salah satu contoh bagaimana ia berhasil menyampaikan cerita yang menggugah emosi dan pikiran pembaca. Itu saja yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan, sempat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.